Annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review. Sebenarnya Mai udah nonton drama ini sampai selesai minggu lalu ya, tapi Mai nggak sempet kasih review. Rencananya weekend kemarin, tapi ada rencana yang lain. Jadi akhirnya hari ini baru sempet bikin review. Oke, drama yang baru selesai Mai tonton adalah At a Distance Spring is Green, judulnya itu ya. Dan main nonton drama ini karena 2 dari 3 lead aktornya ya, Mai suka nih. Yang pertama adalah Park Ji Hoon ya, di sini berperan sebagai Yo Jun. Dan yang kedua ada Kang Min Ah, di sini berperan sebagai Kim So Bin. Dan yang ketiga Bae In Hyo yang berperan sebagai Nam Soo Hyun. Jadi drama ini sebenarnya sudah cukup lama selesai, tapi Mai masih mengejar ya. Jadi cukup ketinggalan nih. Hanya sebanyak 12 episode, jadi cukup sedikit sebenarnya ya. Dan udah selesai ditayangkan di channel KBS 2 pada bulan Juli yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Oke, di sini lead aktornya bertiga ya. Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau drama percintaan ya 2 lead actor memperebutkan 1 lead female gitu ya. Tapi tidak seperti itu di sini. Di sini mereka bertiga ini adalah tokoh utamanya. Jadi mereka punya masa lalu yang berbeda, latar belakang yang berbeda dan masa lalu yang berbeda juga. Oke, kita bahas satu persatu nih. Dari Yo Jun di sini yang diperankan oleh Park Ji Hoon. Nah, kalau kamu penggemar K-pop dan sudah cukup lama ya kayak Mai ini kenal Ji Hoon dari zaman Produce 101 Season 2 ya. Di sini Park Ji Hoon menjadi salah satu finalis utama dan dia debut bersama grup yang diprojekkan oleh Produce 101 itu yang namanya 101. Nah, jadi Mai kenal Ji Hoon dari situ. Setelah itu Ji Hoon selain nyanyi, dia juga jadi aktor sekarang ya. Oke. Di sini Yo Jun ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ya. Dan dia adalah mahasiswa baru di sana. Dan dia ini salah seorang uljang ya. Uljang, bener nggak? Ya, jadi dia sangat terkenal di Instagram, di mana-mana gitu ya. Jadi orang itu melihat dia, dan dia memang seorang yang cerah ya. Jadi dia punya banyak teman, orang-orang mau dekat dengan dia, dan dia terkenal banyak followersnya gitu. Tapi sebenarnya di balik penampilan luarnya yang sangat ceria itu, dia menyembunyikan masa lalu dan latar belakang kehidupannya dengan rapat ya. Dia tidak bisa menceritakan itu kepada siapapun karena itu sangat bertolak belakang dengan sifat yang dia tunjukkan di luar begitu. Jadi itu dari Yo Jun. Nah, Kang Min Ah di sini yang berperan sebagai Kim So Bin, dia adalah mahasiswa tahun ketiga. Nah, jadi dia seniornya si Yo Jun di sini ya. Nah, jadi mereka kenal ketika masa orientasi ya. Jadi si So Bin ini menjadi salah satu senior di masa orientasinya si Yo Jun. Jadi mereka kenal di situ. So Bin di sini juga punya latar belakang yang ditutup-tutupinya juga, dan masa lalu yang tidak baik juga ya, karena dia punya orang tua yang bercerai ketika dia masih kecil gitu. Jadi sekarang So Bin tinggal dengan ayahnya ya, tapi itu secara hukumnya. Tapi So Bin di sini dia tinggal di asrama di universitasnya itu. Nah, selain itu juga itu latar belakangnya ya untuk So Bin ya. Dan dia adalah seorang gadis yang tulus dan dia pekerja keras. Dia ingin mendapatkan pekerjaan yang baik nantinya setelah lulus kuliah. Nah, selain yang berdua ini, salah satu tokoh utama yang lainnya adalah Nam Soo Hyun di sini yang diperankan oleh Bae In Hyo yang ganteng ini ya. Jadi Nam Soo Hyun di sini adalah seorang yang cerdas
ya, dan seorang perfeksionis. Jadi dia tidak peduli dia punya teman atau tidak, dan orang-orang juga mencap dia sebagai seorang psikopat ya, karena dia tidak mau punya teman dan tidak berteman dengan siapapun dia di situ, di universitas itu, karena sebenarnya dia punya latar belakang yang sulit ya. Dia punya seorang adik yang harus dia hidupi gitu, dan juga ayahnya sudah meninggal dan ibunya juga sakit-sakitan. Jadi ibunya tidak tinggal dengan mereka, ibunya tinggal di tempat lain ya dengan keluarganya si Suhyun. Jadi Suhyun ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi selain dia kuliah, dia harus melakukan banyak pekerjaan part time gitu ya, untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan adiknya begitu. Jadi dia seorang kakak yang baik. Nah, di situ tidak banyak orang yang tahu karena orang kira Suhyun ini hanya seorang perfeksionis, psikopat, nggak mau berteman dengan orang, antisosial. Padahal dia memang tidak punya banyak waktu untuk itu karena dia harus mencari uang sebanyak-banyaknya begitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Suhyun dan Yeojun ini sangat berbeda ya, kepribadiannya, latar belakangnya, yang terlihat di luar itu sangat berbeda. Maksudnya begini, Yeojun dia dari keluarga kaya, dia punya gold card ya. Sebenarnya itu gold card dibiayai oleh kakaknya Yeojun. Jadi Yeojun punya seorang kakak ya, punya Hyung dia. Nah, jadi Yeojun menggunakan gold card dia untuk membelanjakan orang-orang circle dia ya. Jadi dia punya sahabat di situ, beberapa sahabat, tapi sebenarnya sahabat-sahabat ini hanya memanfaatkan uangnya Yeojun. Sebenarnya mereka dekat dengan Yeojun karena Yeojun punya gold card itu. Kalau Yeojun nggak punya gold card, ya mungkin mereka tidak berminat ya untuk berteman dengan Yeojun, karena Yeojun bisa membelanjakan apapun buat mereka begitu. Jadi Yeojun menggunakan kartu itu untuk menjaga circle dia supaya tetap menemani dia gitu. Sedangkan Suhyun yang melihat Yeojun seperti itu, dia merasa Yeojun ini enak sekali hidupnya ya. Wah, kalau mau apapun dia tinggal pakai kartunya gitu. Dia pasti tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Nah, itu yang ada di pikiran Suhyun gitu. Nah, sedangkan Yeojun tertarik dengan Suhyun karena Suhyun ini tidak tertarik untuk berteman dengan Yeojun. Padahal semua orang kalau melihat Yeojun yang berkartu emas itu pasti semuanya mau berteman dengan dia gitu. Tapi Suhyun terlihat jual mahal ya. Si seniornya ini terlihat jual mahal dan tidak mau terlibat dengan Yeojun seperti itu. Jadi itulah yang membuat Yeojun malah ingin mendekati Suhyun ya. Dia ingin berteman dengan Suhyun begitu. Dan akhirnya ya, Yeojun tahu keadaannya Suhyun ya. Yeojun duluan yang tahu keadaannya Suhyun. Nah, Suhyun ini juga dia punya prinsip dan sangat keras kepala ya. Dia tidak mau minta tolong pada orang. Nah, inilah kesulitannya Suhyun sebenarnya. Dia harusnya minta bantuan ketika dia tidak bisa menghadapi suatu situasi. Nah, mereka punya dosen yang nanti menasehati Suhyun ya tentang ini. Jadi akhirnya setelah mungkin lewat sekitar 5 episode itu, Suhyun baru mulai mau membuka hatinya dengan Yeojun dan dia minta bantuan Yeojun. Nah, kapan Yeojun bisa membuka hatinya? Karena sebenarnya Yeojun ini tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya ya. Jadi dia juga trauma, sudah punya banyak trauma, dan dia tidak bisa membuka hatinya kepada orang lain untuk menceritakan tentang traumanya ini. Jadi dia juga malu kalau sampai orang-orang tahu kalau dia itu ternyata punya keluarga yang tidak menyayangi dia, bahkan tidak menginginkan dia seperti itu ya. Jadi cukup lama bagi Yeojun untuk bisa membuka hatinya dan menceritakan lukanya ini. Sedangkan di satu sisi Yeojun sebenarnya tertarik dengan Subin. Jadi Yeojun jatuh cinta dengan seniornya ini ya. Jadi dia berusaha mendekati Subin dan sedikit bocoran nih ya. Benar, nanti mereka dating berdua ini, si Yeojun dan Subin. Tapi di satu sisi Subin itu merasa Yeojun ini terus-menerus menutupi sesuatu. Jadi meskipun mereka pacaran, Subin merasa Yeojun ini jauh dari dia. Nah, yang menjadi perantara di antara mereka nanti adalah Suhyun ya. Suhyun akhirnya menjadi lebih
terbuka dan dia membantu Sobin dan juga Yojun. Jadi Sobin juga untuk mengatasi trauma masa lalunya dengan perceraian, ya. Yojun membantu Sobin untuk sembuh dari trauma itu. Jadi 3 orang dengan masalah yang berbeda, mereka saling membantu akhirnya bersahabat juga bertiga ini, ya. Mai suka drama ini karena plotnya sebenarnya ringan, tapi dengan membahas 3 permasalahan berbeda dari para lead aktornya, ya. Mai suka cara penulisnya membahas bertiga ini dan juga sudut pandang yang berbeda, ya, point of view yang berbeda. Ketika kita bisa merasakan misalnya masa lalu Yojun, ya, kita sebagai Yojun kita tahu, oh kenapa Yojun begitu. Tapi kalau kita membayangkan kita sebagai Sobin atau Suhyun melihat masa lalunya Yojun atau permasalahan Yojun, kita bisa bilang Yojun ini egois mungkin gitu, ya. Aduh, kenapa sih begitu? Kenapa sih dia gampang berubah-ubah sikap dia gitu, ya. Nah, di situ kita bisa bingung juga kalau kita sebagai Sobin atau Suhyun gitu. Nah, di sini Mai merasa bisa melihat suatu permasalahan dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi menurut Mai ceritanya, plotnya sangat kaya gitu, ya. Nah, dari Asian Wiki yang Mai lihat di sini, ratingnya 92 dari 1000 lebih votes, ya. Jadi itu cukup tinggi, berarti dramanya bagus gitu, ya. Jadi Mai sarankan kamu buat nonton drama ini karena plotnya ringan, pemainnya enak, sedap dipandang mata, ya, bertiga ini. Jadi kamu boleh coba nonton ini. Jadi permasalahannya di seputar keluarga dan juga para mahasiswa, ya. At a distance, spring is green. Oke, Park Ji Hoon sendiri sudah pernah berperan di beberapa drama series, ya, sejak tahun 2005 sebenarnya, cukup lama. Tapi Mai baru benar-benar menonton Ji Hoon dari drama yang ini, ya. Oh ya, sebelumnya ada sih di Flower Crew Joseon Marriage Agency tahun 2019, 2 tahun yang lalu. Mai juga nonton Ji Hoon di situ. Nah, di sini Mai juga mau menyempatkan untuk memuji aktingnya Ji Hoon karena dari sorot matanya Mai suka banget, ya. Dia itu ketika sifatnya berubah, sikapnya itu berubah terhadap orang lain, itu langsung terlihat dari dari sorot matanya. Jadi ketika dia dingin, itu terlihat juga sorot matanya dingin. Itu tidak gampang seperti itu, ya. Apalagi dia bisa dibilang, ya, aktor yang kembali aktif akhir-akhir ini, ya. Dan dia bisa memerankan itu dengan baik. Sebenarnya Ji Hoon ini child actor, ya, kalau Mai tidak salah, ya. Dia cukup, dari tahun 2005, dia masih sangat muda waktu itu, tapi dia balik lagi sekarang di masa dewasanya, ya. Dan Mai suka sorot matanya. Kamu bisa coba lihat, bisa tonton ini, ya. Ji Hoon sendiri masih cukup muda, dia lahir pada tahun 99. Kang Min Ah, ini sepertinya pertama kali bagi Mai. Oh, tidak juga. Tidak, ini tidak pertama kali, ya. Oh, Mai sudah tonton dia cukup banyak, tapi dia sepertinya bukan menjadi lead aktris di drama-drama ini. Tapi Mai sudah mulai nonton dia dari drama Memories di tahun 2020, ya. Setelah itu True Beauty, Beyond Evil, dan akhirnya At a Distance, Spring is Green. Makanya Mai bilang dia ini tidak asing, ya. 4 drama rupanya sudah. Oke, aktingnya juga bagus dan dia cantik, ya. Dan dia juga aktris muda kelahiran tahun 97. Muda-muda, ya. Bagaimana dengan Bae In Hyo? Nah, yang ini Mai sudah pernah bahas si Bae In Hyo ini. Kalau kamu lihat drama reviewnya Mai di drama The Spies Who Loved Me, itu pertama kalinya Mai ketemu dengan Bae In Hyo dan langsung jatuh cinta dengan dia, ya. Otomatis gitu. Siapa lagi nih? Ini type-nya Mai banget ini, ya. Oke, dia juga masih muda kelahiran tahun 98, ya. Dan selain nonton dia di The Spies Who Love Me dan At a Distance, Spring is Green, Mai sekarang juga lagi nonton satu drama yang judulnya My Roommate is a Gumiho, dan dia di situ jadi second lead male, ya. Jadi Mai nonton dia lagi nih. Padahal harusnya nontonnya My Roommate is a Gumiho dulu sebelum At a Distance, Spring is Green. Ya nggak apa-apa lah, sama aja. Oke. Aktingnya juga bagus. Dia bisa
memerankan peran apapun dengan sangat baik ya, menurut Mai seperti itu untuk Bae In Hyo. Dia sepertinya akan menjadi calon aktor yang terkenal juga nih. Akan semakin terkenal kalau menurut perkiraan Mai di masa depan ya, karena dia masih muda juga. Oke, itu aja sedikit drama review dari Mai tentang drama At a Distance Spring is Green. Kalau kamu penggemar plot yang ringan, Mai saranin kamu buat nonton drama ini. Oke, saat ini Mai lagi nonton drama yang berjudul My Roommate is a Gumiho. Dan kabar baiknya, Mai sudah nonton separuh, bayangkan, separuh dari 16 episode ya, sudah sampai di episode 8, akan menginjak episode 9. Jadi sepertinya akan segera habis yang Mai tonton ini. Jadi Mai akan balik untuk kasih kamu drama review setelah nonton My Roommate is a Gumiho. Sampai di sini dulu reviewnya Mai. See you at the next review. Annyeong. Kalau kamu suka sama reviewnya Mai, jangan lupa di like dan di share linknya, oke? Subscribe juga, oke? Bye.